Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Dekan Bapak Husni Teja Sukmana, PhD, kemudian kepada yang terhormat Ibu Kaprodi Teknik Informatika Ibu Dewi Hairani, MSc, dan kemudian terhormat Bapak Ibu dosen Teknik Informatika UIN Jakarta dan teman-teman mahasiswa baik angkatan 2019, 2020 maupun angkatan yang 2022 ada ya? Belum ada. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini belum salam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa kumpul bareng-bareng sama teman-teman semua dengan Bapak Ibu untuk melaksanakan sosialisasi dari proposal di Prodi Teknik Informatika Jakarta. Dan untuk acara ini nanti ada beberapa sesi, teman-teman. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Pak Dekan, sambutan kedua dari Bu Kaprodi, kemudian ada profil penelitian maupun profil penelitian dari dosen-dosen, kemudian sesi kelima tanya jawab, dan terakhir adalah sesi penutup. Oke, untuk mulai kita masuk ke pembukaan, kita sama-sama baca basmalah untuk pembukaan sosialisasi seminar proposal di ITI UIN Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Bapak Husni Teja Sukmana, PhD. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Husni, Pak Dekan. Saya boleh ya? Iya, Pak Dekan. Ini ada Pak Amran ini. Ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Ini Bu Dewi, Pak Saiful, teman-teman dosen TI yang saya hormati. Baik ya, yang pertama mungkin ada beberapa pesan gitu ya untuk ini acara hari ini, terutama terkait dengan persiapan proposal ya, proposal skripsi. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Prodi gitu ya yang sudah menginisiasi acara ini. Memang inisiasi-inisiasi ini penting sehingga bisa menjadikan kualitas skripsi kita ini lebih baik gitu ya. Terus yang kedua, pesan Bapak ke adik-adik gitu ya. Nah, untuk skripsi-skripsi yang ada gitu ya, mungkin ada beberapa nanti yang inline dengan misinya fakultas dan juga prodi gitu ya. Salah satu misinya fakultas ini adalah hilirisasi produk gitu ya. Jadi hilirisasi produk ini maksudnya ada produk-produk yang sifatnya ad hoc gitu ya, yang cepat gitu ya. Ada juga produk-produk yang sifatnya mungkin butuh waktu untuk pengerjaannya. Nah, Bapak mengilustrasikan sederhana sekali ya, sederhana. Misalnya adik-adik sekarang ini punya handphone, ini sering diulang-ulang nih. Ini Qurannya di handphone ini buatannya UIN atau buatannya Unpam gitu yang di handphonenya adik-adik gitu ya. Nah ini kalau misalnya bukan buatannya UIN, nah ini menjadi salah satu keresahan kita yang kampusnya ini Universitas Islam Negeri. Nah, tapi produk-produk yang sifatnya menunjang menunjang keislamannya itu kurang. Nah ini Bapak harapkan, saya titipkan juga melalui Bu Kaprodi gitu ya, Bu Sekprodi dan dosen-dosen yang lain, mungkin mulai memilah gitu ya, memilih dari sekian banyak mahasiswa yang ada ini, ada berapa memang kita prioritaskan buat ke arah sana gitu ya. Jadi harapannya nanti pada saat kalau sekarang ini buat semester ganjil gitu ya, nah di akhir semester ganjil itu kita sudah punya store sendiri yang orang nanti menjadi kiblat ke depannya gitu ya. Kalau sekarang mungkin awal-awal ya kita masih nggak banyak gitu ya, tapi kalau lama-lama kalau misalnya dari 120 misalnya
ya cukup misalnya 20% misalnya ngomongin tentang produk gitu ya, berarti setahun itu udah ada 40 produk gitu yang bisa kita masukkan ke store-nya Win Jakarta atau TI FSD gitu ya, seperti itu. Nah ini apa akan inline pada saat kita nanti masuk ke untuk menginline-kan biar mempromosikannya ya nanti kita pakai skema di mata kuliah entrepreneurship gitu ya untuk memarketingkan produk-produk yang kita punya ini gitu ya. Nah, jadi itu yang pesan kedua ya untuk adik-adik dan juga buat Bu Dewi dan Pak Saiful. Terus yang ketiga tentunya harapannya untuk adik-adik ini menjadi awal gitu ya, menjadi awal buat inisiasi skripsi. Nah, kalau awal itu kan tentu harus ada akhir gitu ya. Nah, ini keresahan kita juga nih, Kaprodi, dosen-dosen gitu ya. Yang sampai nanti awalnya datang gitu ya, akhirnya kita cari-cari gitu ya. Nah, ini banyak nih, jangan menjadikan contoh kakak-kakak kelas kalian yang skripsinya harus dicari-cari oleh dosen-dosen yang bersangkutan. Nah, sehingga nanti silakan dikomunikasikan, dipilah-pilih kira-kira passion-nya kemana gitu ya, kemudian pembimbingnya siapa gitu ya. Nah ini kan nanti di materi hari ini saya rasa nanti Bu Dewi Pak Saiful nanti akan menjembrengkan passion-passionnya dosen itu kemana gitu ya. Jadi ya nanti adik-adik nanti bisa memilih gitu ya. Tentunya memilih itu yang ujungnya tetap nanti Kaprodi Sekprodi yang akan memutuskan gitu ya. Adik-adik nanti akan dibimbing oleh siapa gitu ya. Kemudian silakan tema-temanya juga diusulkan kalau yang sudah ada tema, kalau yang belum ada tema biasanya nanti dari adik-adik nanti bisa komunikasi dengan para dosen untuk bisa memberikan beberapa pertimbangan ya terkait dengan tema-tema skripsi yang mau dijalankan. Mungkin dari Bapak itu ya untuk pengantar acara hari ini gitu ya. Tapi tentunya tadi yang poin kedua ini menjadi flagship-nya kita bersama ya, Pak Saiful, Bu Dewi ya. Biar nanti muncul produk-produk made in UIN, FST, TI Jakarta. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan untuk sambutannya dan arahannya. Kemudian selanjutnya sambutan Ibu Kaprodi Teknik Informatika UIN Jakarta. Waktu dan tepat dipersilakan Bu Dewi. Monggo Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kayaknya ini mungkin Zoom pertama ya. Zoom pertama Bu Dewi ketemu sama mahasiswa-mahasiswi TI ke semuanya gitu ya, diundang. Jadi yang diundang ini semua angkatan sebenarnya. Jadi yang belum mau skripsian pun kalau mau tahu boleh. Oke, tadi terima kasih Pak Dekan untuk arahannya buat seluruh hadirin adik-adik yang mau skripsi ataupun yang belum gitu ya. Memang kita akan melakukan beberapa perbaikan gitu ya, perbaikan dari segi proses pengerjaan skripsi, mulai dari penentuan topik, bagaimana kalian memilih pembimbing gitu ya, sampai nanti pelaksanaannya supaya skripsinya cepat selesai. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu program untuk kalian punya studi cepat selesai gitu ya. Jadi nggak berlama-lama gitu. Kalau nggak lama-lama nyari topik, nggak lama-lama ngerjain skripsi gitu, nggak lama-lama lagi mungkin nanti menyelesaikan skripsinya. Jadi udah nggak zaman tuh ngerjain skripsi sampai 2 tahun gitu ya. Jadi nanti ada beberapa rules yang memang kita terapkan supaya skripsinya cepat selesai. Nah, itu. Jadi nanti akan disampaikan mungkin ya. Kemudian juga
dalam sesi ini akan ada beberapa penjabaran dari dosen-dosen yang mau menyampaikan profil penelitiannya. Gitu. Jadi nanti kalian juga bisa lihat, dan kalau misalnya tertarik mungkin bisa langsung menghubungi dosen-dosen tersebut gitu. Jadi nanti akan di-share juga kontaknya, kemudian juga mungkin profilnya. Kalau misalnya udah sempat ngelihat microsite itu ada formulir pendaftaran proposal, di situ ada linknya gitu ya, profil-profil dosen, kalian bisa lihat di situ dulu. Tapi untuk terkadang yang ada di situ kurang update, nanti ada dosen-dosen sedang mengerjakan topiknya, kita bisa dapat info tentang risetnya lebih lanjut itu via penjabarannya gitu. Nanti akan ada sesi tersendiri. Mungkin itu aja sebagai pengantar, Pak Saiful. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk arahannya. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah arahan dari Pak Dekan, kemudian buka prodi, kita masuk ke acara, sebenarnya acara inti ataupun acara pemaparannya ya. Yang pertama, nanti saya akan coba memaparkan untuk mulai teman-teman untuk melakukan pemilihan topik yang akan diajukan sebagai proposal. Oke, saya izin share screen. Bentar, Bu, tadi di mana ya? Oke. Nah, yang pertama adalah teman-teman untuk mencari pembimbing pengembangannya adalah teman-teman kan misalkan udah punya tema atau judul gitu kan ya. Nah, teman-teman akan mencari pembimbing. Nah, untuk mencari pembimbing berarti teman-teman harus melihat dari background dosen Teknik Informatika Jakarta. Cara lihatnya di mana? Cara lihatnya nanti saya akan bagikan ke ke link Zoom ke chat meetingnya. Mohon izin bentar. Microsite ada punya. Microsite-nya yang ini nih. TI UIN Jakarta. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, untuk yang pertama, teman-teman bisa mengakses ke microsite dari TI UIN Jakarta. Saya izin untuk sharekan linknya. Nah, di sini adalah sebuah microsite SID TI UIN Jakarta, di mana di sini teman-teman nanti bisa akses apa saja, bisa akses daftar sidang, kemudian layanan prodi dan yang lainnya. Dan silakan deh sambil nyoba-nyoba teman-teman. Saya izin share screen lagi. Nah, yang ini ya, SID TI UIN Jakarta. Nah, di sini semuanya ada link-link penting dari TI UIN Jakarta. Semuanya teman-teman ya, mulai dari permintaan layanan prodi, ini misalkan teman-teman mau minta tanda tangan Bu Dewi atau menjadwalkan tatap muka, teman-teman bisa akses ke sini. Nah, kemudian untuk pendaftaran proposal, nah teman-teman bisa juga nanti aksesnya di sini, pendaftaran proposal skripsi gitu ya. Kalau misalkan mau daftar, diklik saja di sini. Nah, di sini nanti teman-teman di sini ada poin-poin yang harus teman-teman teman-teman tuliskan dalam proposalnya gitu ya. Mulai dari ini, di sini juga tersedia untuk template-nya. Nah, kemudian teman-teman misalkan saya bingung nih, ada judul misalkan tentang AI ataupun tentang robotik. Nah, saya pengen cari siapa ya kira-kira pembimbing saya gitu. Nah, teman-teman bisa akses ke sini ya, mengacu pada ini HTTP dosen TI Sinta. Nah, di sini berisi mengenai tentang latar belakang penelitian dari dosen-dosen TI semua, di situ ada semua. Saya juga coba sharekan ke semua. Oke. Nah, di step-step dulu ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman di sini silakan untuk melihat dari penelitian dari dosen-dosen TI. Dan ya contohnya kita masuk ke padekan ya.
Nah, ini adalah penelitian dari Pak Dekan, teman-teman, ada dari Google Scholar, kemudian Scopusnya beliau. Nah, di sini ada apa, teman-teman misalkan mau mencari, saya mau misalkan apa namanya, ada topik penelitian tentang klasifikasi misalkan. Nah, teman-teman bisa cari tuh dosen-dosen mana saja yang concern penelitiannya ke klasifikasi, misalnya klasifikasi apa namanya, klub ataupun yang lainnya, klasifikasi tentang AI gitu ya. Teman-teman bisa lihat di Google Scholar-nya di sini. Nah, misalnya Pak Dekan, nah di sini ada Scopus, berarti ini adalah penelitian yang terindeks Scopus. Di sini bisa dilihat apakah sesuai dengan apa namanya tema kita atau tidak. Kemudian di sini juga nanti ada Web of Science. Di sini ada apa namanya Garuda mana? Nah, di sini ya, ini adalah penelitian-penelitian dari Pak Dekan, Google Scholar-nya dan yang lainnya, gitu ya. Oke, nah ini. Berarti proses pertama adalah teman-teman ke Sinta dulu, ke sini, s.id dosen TI Sinta, untuk melihat penelitian-penelitian dosen Teknik Informatika Jakarta. Nah, kemudian misalkan teman-teman saya tertarik dengan AI, oh berarti cari dosen yang penelitian background-nya di AI. Misalkan saya ada judul misalkan robotika, oh berarti bisa lihat di sini ya, mengacunya di sini. Nah, setelah itu nanti dibuat sebuah proposalnya. Untuk template-nya di sini juga ada. Ini template-nya. Nanti bisa akses juga teman-teman ya di SID yang di sini nih. Pendaftaran proposal skripsi. Nah, di sini bisa copy. Baru saya tinta. Maaf. Nah, ini adalah draft ataupun template dari proposalnya. Mulai dari judul, kemudian kata pengantar, daftar isinya, bab 1, sampai dengan ini ya. Nah, sampai dengan kemudian ada masuk ke bab 2, sampai dengan bab 3 di sini. Ini adalah untuk template-nya. Metodologi penelitian kemudian masuk ke daftar pustaka. Gitu. Itu untuk proses proposalnya. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah dapat apa temanya gitu ya, kemudian bisa konsultasikan ke dosen masing-masing sesuai dengan background penelitiannya. Bisa melalui menghadap langsung, WA dulu ke dosennya, kemudian pengen menghadap langsung boleh, ataupun nanti online juga boleh. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bikin proposalnya. Setelah bikin proposalnya, baru dikonsultasikan lagi mungkin ke dosen yang bersangkutan. Nah, setelah itu, setelah ada oke, nanti teman-teman bisa daftar proposal skripsi di sini ya, di s.id TI UIN JKT. Teman-teman tinggal klik daftar proposal skripsi, nanti diisi untuk parameter-parameternya, kemudian klik kirim. Nah, untuk pendaftaran dimulai kapan? Pendaftaran bisa dimulai dari sekarang, teman-teman. Silakan. Kalau misalnya teman-teman sudah punya tema, kemudian sudah dikonsultasikan ke dosen yang bersangkutan, udah oke, nanti teman-teman bisa langsung daftarkan proposalnya. Kemudian proposalnya kapan diseminarkan? Nah, kira-kira di bulan Agustus mungkin ya, kita akan jadwalkan untuk apa namanya seminar proposalnya. Makanya mulai saat ini sekarang silakan teman-teman untuk persiapan. Nah, sekitar berarti Agustus berapa lagi ya? 2 minggu lagi lah, 3 minggu atau 3 minggu lagi. Nah, gitu ya teman-teman untuk seminar proposalnya. Nah, kemudian setelah itu ngapain lagi? Setelah seminar proposal gitu ya, nanti akan diuji oleh beberapa dosen. Nah, setelah diuji, nanti teman-teman akan mendapatkan SK mengenai tentang dosennya siapa nih, dosen pembimbing 1 maupun dosen pembimbing 2 gitu ya. Setelah melakukan seminar proposal. Kemudian apakah seminar proposal akan judul yang kita ajukan akan diganti atau berganti diterima atau tidak? Nah, nanti tergantung pengujinya. Apakah judul yang diajukan layak dan dilanjutkan, oke, atau mungkin diganti atau sesuai dengan penelitian dari dosen, atau mungkin apa namanya teman-teman diambil untuk sambil bareng-bareng mengerjakan penelitian dengan dosen gitu ya. Intinya nanti hasil proposal itu yang pertama diterima dilanjutkan, yang kedua misalkan nggak diterima nih, tapi dosen menawarkan mau nggak misalkan ya ikut ke penelitian kita, mau, berarti teman-teman bisa mengerjakan
penelitian dengan dosennya. Nah, setelah itu ngapain lagi? Selain itu berarti teman-teman silakan melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing 1 maupun pembimbing 2 yang sudah nanti ada SK-nya akan disahkan setelah melakukan seminar proposal. Nanti prodi akan melakukan rapat untuk penentuan misalnya si A siapa pembimbing satunya, siapa pembimbing 2-nya. Setelah itu akan dilakukan pengumuman di grup ya. Nanti kita akan bikin grup untuk seminar proposalnya gitu teman-teman. Nah, setelah seminar proposal nanti teman-teman silakan bimbingan. Nah, kemudian setelah itu kita langkah selanjutnya sekalian deh biar teman-teman ini. Langkah selanjutnya adalah nanti teman-teman melakukan pendaftaran seminar hasil skripsi di sini ya teman-teman. Pendaftaran seminar hasil skripsi. Pendaftaran seminar hasil skripsi itu ada syaratnya. Syaratnya apa saja? Yang pertama adalah nanti untuk ini kita minta ini teman-teman. Ini ya. Pengajuan tanggal ujian berarti H-7 maaf. Nah, kemudian berkas nilai transkrip nilai skripsi. Nah, setelah ini ya, setelah proposal, bimbingan, kemudian udah siap nih mau di seminar hasilkan, berarti teman daftar seminar hasil skripsi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yang pertama adalah transkrip nilainya itu minimal 137 SKS, teman-teman. Kenapa 137 SKS? Karena syarat lulus adalah 144 SKS dan skripsi sama seminar skripsi 6 SKS, seminar skripsi 1 SKS jadi 7 ya. Berarti 137 tambah 7 144. Berarti minimal harus 137 SKS untuk bisa skripsi di sini. Nah, kemudian di sini nanti ada upload berkas pernyataan karya sendiri. Kemudian di sini ya, dan harus disetujui ya, upload berkas lembar pengesahan skripsi dari pembimbing. Berarti teman-teman juga sebelum mengajukan seminar hasil, pembimbing 1, pembimbing 2 harus setuju dan menandatangani berkas pengesahan skripsi teman-teman. Nah, ini yang paling menarik di sini di TOEFL dan TOEFL. Nah, untuk semester depan kita sudah musyawarah dengan Bapak Ibu semua. Untuk semester depan, maka teman-teman mulai hari ini dipersiapkan untuk TOEFL dan TOEFL-nya. Gitu ya. Syarat lulus TOEFL itu adalah nilainya 450. TOEFL itu 375. TOEFL itu bahasa Inggris, TOEFL itu bahasa Arab, teman-teman. Nah, teman-teman ini wajib lulus atau 3 kali melakukan ujian ya untuk TOEFL dan TOEFL-nya. Kalau misalkan belum 3 kali, belum melakukan belum 3 kali nih, tapi teman-teman daftar, ya mohon maaf ditolak, tapi belum lulus gitu ya. Nah, kalau kecuali teman-teman udah daftar, udah lulus nih 450, kalau ini 375. Kalau belum lulus ya berarti mau nggak mau harus 3 kali melakukan ujiannya. Ujiannya di mana saja? Ujian yang pertama bisa di PBB UIN gitu ya, di PBB UIN. Kemudian bisa juga misalkan di instansi tertentu nanti disahkan oleh PBB UIN. PPB UIN gitu sih. Ini harus mulai, makanya untuk yang misalkan ada yang angkatan 2020, angkatan 2021 dipersiapkan dari sekarang untuk TOEFL sama TOEFL-nya. TOEFL berarti 450, TOEFL 375. Kalau nggak lulus ya harus 3 kali. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan bukti untuk 3 kalinya kayak gimana ya? Berarti teman-teman nanti bisa melampirkan dari hasil tes pertama, hasil tes kedua sampai dengan hasil tes ketiga di sini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tes kedua langsung lulus ya udah tampilkan aja yang sudah lulusnya. Nah, ini konsultasi juga nanti teman-teman bisa akses di sini cuma ya, di SID semua ada semua. Konsultasi monitoring skripsi di sini teman-teman ya. Nanti login. Ya, nanti kita coba cek lagi deh. Nah, itu untuk seminar hasilnya. Setelah seminar hasil, nah baru nanti teman-teman bisa skripsi. Skripsi juga sama, daftarnya di sini. Pendaftaran sidang skripsi. Gitu ya. Ini pendaftaran sidang skripsi, teman-teman nanti bisa lihat. Kemudian untuk jadwal, ya gimana nanti jadwal juga bisa teman-teman lihat di sini. Jadwal sidang seminar hasil, jadwal sidang skripsi. Pokoknya intinya di sini itu yang s.id TI UIN Jakarta ini alamat-alamat link penting lah. Jadi mohon izin teman-teman nanti bisa di di pin atau apalah di sini SID atau di bookmark gitu ya di masing-masing Chrome-nya ataupun web browser-nya di bookmark lah s.id TI UIN Jakarta. Pokoknya di sini ada semua. Gitu. Oke, kemudian apa lagi ya, ini proposal. Oke. Oke, kemudian ini teman-teman.
Saya mohon izin stop share dulu. Nanti sesi pertanyaan nanti bisa dibuka ya. Nanti sesi pertanyaan nanti dulu ya, Mas Rio Tegar nanti ya. Nanti ada sesi pertanyaan. Nanti kalau sesi pertanyaan kita coba akan buka beberapa sesi pertanyaan. Kemudian untuk selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin bisa share mengenai tentang penelitiannya, atau mungkin Bapak Ibu yang mau guide beberapa mahasiswa untuk mengerjakan penelitian atau yang lainnya. Silakan Bapak Ibu kalau mau share mengenai tentang penelitian. Oke. Oke, Bu Ria, apakah sudah hadir, Bu? Mohon izin. Halo, Assalamualaikum. Namanya Pak Sudah Asep hadir. Fajar. Itu nggak kelihatan, Bu, tadi, Bu. Ya, silakan Bu Ria. Beliau mau Iya. presentasikan ini. Silakan, Bu. Saya mohon izin saya jadikan co-host dulu, Bu, bentar. Pak Asep. Oke. Silakan Bu, kalau bisa share screen, silakan bisa share screen. Oke. Makasih Pak Saiful. Oke. Saya agak deg-degan ya. Karena udah lama, kebetulan kami lagi off dari semuanya, kurang lebih hampir 1 bulan. Jadi jadi wajar kali ya agak deg-degan untuk presentasi. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Buka Prodi, untuk Pak Asep Prodi yang sudah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan topik penelitian yang akan saya tawarkan ke teman-teman mahasiswa sekarang gitu. Dan untuk Bapak Ibu dosen yang lain, mohon maaf saya request duluan karena memang setelah ini kami ada jadwal perjalanan ke Cirebon gitu. Saat ini sedang ada di Yogyakarta. Oke, saya langsung share screen aja. Sebentar ya Bapak Ibu dan teman-teman, saya ada sedikit kendala teknis untuk share screen, tapi saya akan buat secepat mungkin. Pak Saiful, saya akan reconnect dulu ke Zoom-nya. Setelah itu saya akan coba share screen lagi. Siap, Bu Ria. Silakan, Bu. Oke, teman-teman, sambil nunggu Bu Ria, nanti beberapa dosen nanti akan mempresentasikan mengenai tentang penelitian beliau, gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin tertarik, nanti bisa teman-teman untuk menghubungi langsung beliau. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya HP-nya nih, punya telepon beliau, teman-teman bisa ke nomor telepon, kalau telepon saya punya semua nggak ya? Ke nomor telepon saya nanti saya akan bagikan untuk nomor telepon dosen-dosennya, gitu ya. Nah, nanti ada Bu Dia, Bu Hanif, kemudian ada Bapak Ibu yang lain yang akan mempresentasikan dari penelitian beliau yang mungkin apabila teman-teman tertarik mengambil penelitiannya beliau, membantu penelitian beliau, teman-teman bisa langsung menghubungi beliau, gitu ya. Hubungi dosen yang dosennya. Kalau misalkan tidak punya nomornya ataupun yang lainnya bisa menghubungi Prodi, nanti kami akan berikan nomor kontak beliau, gitu. Ya, diharapkan dengan adanya webinar ini ya, pengenalan webinar proposal, teman-teman kita berharap sih teman-teman bisa lulus tepat waktu ya. Ya, intinya mah dihadapin saja, jangan kabur hilang di ini ya, di tengah-tengah jalan. Sesulit apapun, serumit apapun dihadapin saja gitu. Nambahin lagi sih Pak Saiful Silakan, Bu. ya. Jadi ya sambil nunggu Bu Ria, mungkin ada yang bertanya-tanya, Bu, kalau mau SEMHAS kenapa syaratnya banyak banget gitu ya? Nah, harapannya dari Prodi ketika kalian sudah selesai semua persyaratan di SEMHAS, maka begitu SEMHAS kalian lalui, kalian cukup fokus sama revisian saja, dan setelah itu dalam waktu singkat kalian bisa langsung daftar skripsi. Jadi gitu ya. Jadi nggak ada lagi baru oh ternyata saya belum selesai bahasa, oh ternyata masih kurang kuliahnya gini, ini itu gitu ya. Nanti tapi untuk teman-teman yang mungkin ngejar
lulus cepet karena memang ada roadmap-nya untuk misalnya kalian mau lulus lebih cepat itu tentu saja ada kasus-kasus khusus gitu. Jadi nanti prodi akan izinkan untuk misalnya kan nggak mungkin 137 kalau misalnya kalian baru 3,5 tahun gitu ya mau skripsi. Tapi boleh nggak sih Bu dengan dengan mereview KHS kalian jadi nanti diperbolehkan gitu. Jadi intinya semua itu tergantung sama transkrip yang kalian setor ke prodi gitu. Itu. Nah, kayaknya Bu Ria udah siap nih. Silakan Bu Ria. Oke, ya, oke, udah ya. Oke, sekarang saya akan share screen. Udah Bu Dewi udah bisa, udah bisa lihat ini ya. Sudah Bu, Sudah ada. layar oke. dan suara oke semuanya. Baik, oke, teman-teman semua, ya perkenalkan saya Rihari Gusmita, salah satu dosen di Prodi Teknik Informatika, dan saya berasal dari kelompok keilmuan komputasi linguistik ya di prodi kita gitu ya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan beberapa penawaran beberapa topik skripsi untuk teman-teman, dan ya mudah-mudahan ada yang tertarik, jadi kita bisa ketemu dan diskusikan lebih lanjut gitu ya. Baik, saya akan mulai langsung. So kalau teman-teman lihat ini pasti semuanya udah tahu ya, screenshot ini berasal dari mana. Ini saya ambil dari ChatGPT, pasti semuanya udah tahu. Saya coba tadi ngasih pertanyaan gitu ya. Do you think Indonesia has the biggest Muslim population in the world? Terus ChatGPT-nya bilang yes, berdasarkan update terakhir yang dia punya di bulan September 2021, Indonesia memang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia gitu ya. Dan dia kasih tambahan informasi ini number ya, ada presentasi, jadi sekitar 87 sampai 88% dari populasi dari populasi di Indonesia itu beragama Islam gitu ya. Dan ini membuat angka inilah yang membuat Indonesia dilabeli sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia. Terus saya kasih pertanyaan lagi. Since the number, karena angka itu dari tahun 2021, apakah saya tanya apakah ChatGPT ini tahu gitu ya, atau mungkin bahasa simpelnya ngeh gitu ya, apakah ada pertumbuhan dari angka tersebut gitu ya. Kemudian dia langsung bilang, teman-teman bisa, saya ingin teman-teman perhatikan gimana cara dia menjawabnya ya. Dia bilang sebagai model bahasa dari artificial intelligence atau kemampuan untuk pengetahuannya itu hanya gitu ya, yang sudah mereka indeks. Dia kasih gitu. Terus ya, Bu Ria. Oke, nah teman-teman dari dua screenshot ini kita bisa, dan pasti mungkin semuanya udah sepakat ya bahwa awesome banget gitu ya, great banget gitu ChatGPT ini gitu ya. Kita bisa ngelakuin conversation dengan dia itu seperti kita ngobrol sama orang gitu ya. Dan ini produknya dari pihak Western gitu ya, beberapa yang pusatnya itu di Amerika Serikat gitu ya, OpenAI gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, kita sebagai orang Indonesia dan
pertanyaan ini sebenarnya ada maksudnya juga kenapa saya tanya itu sebagai Indonesia itu orang Indonesia yang negaranya punya populasi Muslim terbesar di dunia, terus apa kontribusi kita gitu ya? Apakah udah kita cukup menikmati ChatGPT itu aja atau we can do more gitu ya untuk sebagai Muslim gitu. Nah, yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, di mana kontribusi kita, apalagi kita sebagai orang akademisi, kita sebagai akademisi dari UIN Jakarta gitu ya, dan teman-teman pasti tahu kampus kita punya misi integrasi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan. Maka berdasarkan dari moto itu, saya ingin mengencourage teman-teman, yuk ini kontribusi kita gitu ya. Kontribusi kita apa? ChatGPT untuk domain keislaman dan keindonesiaan. Jadi ini produk, tadi Pak Dekan udah menyampaikan ya, arah penelitian kita itu adalah menghasilkan satu produk yang bermanfaat untuk masyarakat gitu ya, dan juga menjelaskan ini posisinya UIN Jakarta gitu ya, sebagai Universitas Islam Negeri di Indonesia gitu ya. So, ini adalah kontribusi kita, yaitu kita menyediakan atau membangun ChatGPT untuk domain keislaman dan keindonesiaan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, wah itu hal yang sangat besar banget, indeed, memang benar gitu ya. Ini adalah goal jangka panjang kita, dan kita akan lakukan secara bertahap ya. Oke, apa yang kita butuhkan saat ini, yang pasti fundamental aspek atau fundamental komponen dari pembuatan ChatGPT untuk domain keislaman dan keindonesiaan itu adalah dataset pedoman ya. Quote dari seorang statistician, just someone else atau another sangat penting, katanya Tim Berners stay longer gitu ya, daripada datanya nggak tersedia, it remains nothing, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini yang kita butuhkan saat ini, yaitu dataset pedoman. Kenapa disebut pedoman? Karena dataset ini itu nggak hanya akan digunakan untuk membangun, untuk menguji sebuah aplikasi atau sistem dan selesai sampai di sana, tapi kita juga dia berperan lebih jauh gitu ya, untuk melakukan benchmarking sistem-sistem di proses yang sama gitu ya. Benchmarking di sini maksudnya menguji kemampuan antara sistem yang satu dengan sistem yang lain untuk proses atau task yang sama gitu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, saat ini dataset pedoman yang kita butuhkan itu untuk 3 task. Yang pertama, pengenalan entitas bernama, termasuk pengenalan entitas bernama bersarang. Mungkin bahasa Indonesia agak kurang enak didengar, tapi bahasa Inggrisnya kalau teman-teman udah pernah dengar, nested name entity recognition. Kemudian yang kedua, untuk task disambiguasi entitas bernama, kita akan pakai knowledge base, Wikipedia atau DBpedia. Kemudian yang ketiga itu ekstraksi relasi antar entitas bernama, gitu ya. Ini yang kita butuhkan saat ini ya. Lalu saya ingin juga jelaskan atau sampaikan ke teman-teman semuanya, ini adalah yang telah dan sedang dilakukan gitu. Yang telah apa? Yang pertama itu adalah InQNer, ini adalah nama dataset pedoman kita. Buria, share screen-nya nggak kelihatan. Oh iya, gitu ya? putus share screen-nya Bu Ria. Oke, saya akan ulang lagi. Aduh, sayang banget ya, dari tadi udah jelasin ternyata. Oke. Oke, ini udah ya? Udah, Nah, baru lanjut. udah. Terus gimana? Saya harus ulang dari... Kagak usah, lanjut. Oke, ya udah. So, ya, ini informasi untuk teman-teman, apa yang telah selesai dibangun dan apa yang sedang dilakukan. Yang pertama kita sebutnya InQNer, ini dataset pedoman untuk task yang pertama ya, yaitu pengenalan entitas bernama. Nah, di sini domain data yang kita gunakan itu adalah terjemahan Al-Quran berbahasa Indonesia. Jadi sudah selesai dan paper dari task ini itu sudah dipresentasikan atau diterima dan dipresentasikan di konferensi NLDB 2023 di UK bulan akhir Juni kemarin. Kemudian yang kedua yang sedang dilakukan yaitu dataset pedoman untuk proses atau task
disambiguasi entitas bernama. Untuk saat ini karena keterbatasan waktu, teman-teman, saya nggak menjelaskan lebih lanjut tentang setiap task itu ya. Nanti teman-teman bisa kontak saya kalau tertarik ya, dan seterusnya. Nah, untuk ini adalah yang kedua, ini adalah topik skripsi dari salah satu mahasiswa ya, Muhammad Faruk. Dan ini sedang dilaksanakan, lalu kita targetkan papernya dikirimkan ke LREC, Language Resource and Evaluation Conference di tahun, ini tahun 2024 ya, dan paper submission-nya itu di Oktober 2023 gitu. Nah, kemudian saya mau sedikit jelasin, mungkin teman-teman punya pertanyaan gitu ya, karena kan mungkin ada yang belum ikut mata kuliah pengolahan bahasa manusia atau penelusuran informasi, karena dua mata kuliah itu ada dua mata kuliah yang dibutuhkan gitu ya, untuk masuk ke bidang komputasi linguistik ini gitu. Tapi don't worry, be happy gitu ya, walaupun teman-teman nggak ikut mata kuliah itu, teman-teman bisa belajar sendiri gitu ya, karena kita tahu banyak banget resource-nya sekarang. Nah, ini hanya gambaran aja tentang bagaimana pembuatan dataset pedoman yang telah selesai ya, yaitu InQNer gitu. Ini arsitekturnya. Jadi saya mau langsung ke poin utamanya aja, karena ini dataset pedoman, jadi kita harus membangunnya atau membuatnya itu secara ya berhati-hati gitu ya, dan berhati-hati sih maksudnya kita mengikuti metodologi yang valid gitu ya, dan bisa dipertanggungjawabkan, lalu kita evaluasi juga gitu loh hasil atau dataset yang sudah dihasilkan. Nah, untuk InQNer, di sini kita menggunakan ontologi dari konsep-konsep di Al-Quran yang sudah ada gitu. Jadi ini peranannya itu adalah untuk memberikan pedoman ke kita, kira-kira entitas bernama di dalam terjemahan Al-Quran itu berasal dari kelas apa aja gitu. Kalau domainnya domain berita di detik.com misalkan ya, untuk domain misalkan olahraga, itu kan kita udah tahu ya, misalnya ada person, nama orang, kemudian jenis olahraganya, itu jenis-jenis entitasnya gitu ya. Tapi kalau di domainnya seperti ini, dan ini adalah kitab sucinya kita gitu ya, maka kita perlu berhati-hati. Nah, artinya apa? Kita perlu mendefinisikan kelas dari entitas bernama itu secara berhati-hati. Nah, fortunately gitu ya, bagusnya sudah ada yang melakukan pembuatan ontologi gitu, dan dari ontologi itu kita bisa derive atau kita bisa definisikan apa kelas dari entitas bernama di Al-Quran gitu ya, dan itu adalah Quran konsep ontologi. Nah, kemudian yang poin kedua untuk dataset pedoman, kita membangun pedoman pelabelan gitu. Ini sangat penting ya teman-teman, karena satu, pedoman ini nanti akan di-exercise gitu ya oleh para reviewer, orang-orang yang terkait gitu ya, apakah metodologinya valid. Kemudian yang kedua, kita bisa menyediakan ini bisa menjadi resource untuk mereka yang akan melakukan hal yang sama gitu, untuk bidang-bidang yang lain gitu ya. Nah, kemudian setelah itu di sini ada pelabelan, dan yang ketiga ini dia yang menjadikan kita valid gitu, menyatakan ini adalah dataset pedoman. Di sini dia verification stage involving the experts. Jadi selama proses pelabelan di sini annotation stage itu para pelabel kita itu menemukan calon atau kandidat entitas bernama. Artinya dia nggak ada di pedoman gitu ya. Tapi kenapa dikatakan calon? Karena nama ini itu memiliki karakteristik entitas bernama. Nah, karena kita bukan dari domain karena kita bukan orang yang tepat untuk memvalidasi, oke, ini adalah entitas bernama dari kelas misalkan Prophet atau kelas Messenger, misalnya seperti itu ya, maka kita membutuhkan expert untuk memvalidasinya. Nah, itulah yang dilakukan di tahap ini ya. So, setelah tahap ini selesai, kita punya tentunya entitas bernama yang baru gitu ya, yang sudah valid menjadi entitas bernama, berikut juga dengan kelasnya gitu ya. Nah, setelah itu digabungkan, kita punya label name entity, dan itu menjadi InQNer. Nah, ini adalah arsitektur untuk proses pembuatannya. Nah, kita nggak berhenti sampai di sini ya, karena kan kita nggak mungkin ini udah selesai terus kita umumin ke dunia, misalkan ini ya dataset kita gitu kan. Nah, kita perlu membuktikan juga bahwa dataset ini itu memiliki kualitas yang layak untuk menjadi dataset pedoman. Nah, dalam hal ini kita akan mengevaluasi dataset kita dengan melibatkan sistem pengenalan entitas bernama yang sudah ada gitu ya, yang sifatnya itu multilingual gitu ya. Jadi ada bahasa Inggris, bahasa lain gitu ya. Karena kan nggak mungkin kita hanya
menggunakan sistem yang hanya dikhususkan untuk bahasa Indonesia aja gitu. Karena value dari penelitian kita itu akan sangat restricted gitu ya. Orang-orang yang lain di luar sana mereka nggak bisa pakai gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu arsitektur InQNAIR, dan ini adalah terakhir topik penelitian yang ditawarkan. Jadi InQNAIR saat ini itu baru mengakomodir 8 surat di terjemahan Al-Quran berbahasa Indonesia. Dan kita tahu total surat itu ada 114. Kita masih punya banyak surat yang belum diakomodir di InQNAIR. Maka topik pertama itu adalah InQNAIR Enhancement. Nah, beda dengan InQNAIR yang InQNAIR aja gitu ya. Pelabelannya itu dilakukan secara manual gitu ya. Jadi makanya kita bisa bilang datasetnya itu disebut dengan gold gitu ya, bukan silver atau bronze. Nah, di sini karena keterbatasan resources gitu, topik yang saya tawarkan itu ada 2. Kita enhance InQNAIR, jadi kita labeli surat-surat yang lainnya itu dengan satu di antara 2 pendekatan ini. Yang pertama adalah semi-supervised based learning. Jadi InQNAIR yang udah ada itu dikasih ke sistem ini berbasis machine learning ya. Lalu sistem kita itu ke algoritma machine learning. Lalu algoritma ini akan mempelajari InQNAIR tersebut sehingga terbentuklah satu classifier gitu ya yang udah ngerti kalau Muhammad itu adalah messenger, kemudian Adam itu adalah prophet, kemudian Mekah itu adalah geographical location gitu kan. Nah, setelah itu kita kasih surat-surat yang belum dilabeli ke classifier ini gitu. Jadi dia akan memprediksi apa kelas dari setiap entitas bernama di surat yang belum dilabeli. Nah, setelah itu tentunya Bu Ria, waktunya semenit lagi ya. Oke, sip. Yang kedua, transfer learning base itu kita pakai pre-trained language model. Untuk bahasa Indonesia sudah ada, namanya Indobert ya. Oke, topik yang kedua, kita lakukan disambiguasi entitas bernama untuk surat lain ya, karena yang sekarang ini sedang berjalan itu juga masih sama untuk 8 surat. Dan terakhir, ini yang memang belum ada dimulai ya, yaitu dataset pedoman untuk ekstraksi relasi antara entitas bernama. Jadi nanti kita tahu bahwa ibadah haji itu akan Ka'bah itu berada di kota Mekah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi relasinya itu adalah terletak di. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya, dan feel free to contact me kalau teman-teman tertarik dan mau diskusi lebih lanjut gitu. Dan sebagai informasi, insya Allah Selasa depan saya akan ada di UIN Jakarta. Oke, makasih. Ini aja ya. Terima kasih Bu Ria. Kita tunggu Bu ya. Berarti Selasa depan Bu ya. Insya Allah mampir ke sini. Oke, selanjutnya silakan Bu Hanif. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya. Halo. Baik, terima kasih kepada Ibu Kaprodi, Bu Dewi, Hairani Master Science, dan Bapak Saiful yang terhormat, Bapak Arif Piantoni yang sangat sibuk luar biasa. Terima kasih kepada Ananda semua ya, mahasiswa ini ada 80, alhamdulillah. Kayaknya kita kayak orang mau promosi barang-barang dagang nih katanya Bu Kaprodi, tapi begitulah excitednya dosen-dosen melakukan riset-riset ya, riset-riset, paper, tapi terus terang. Jadi ada masukan juga buat saya. Saya itu paling jarang membuat jurnal ya, jadi itu saya sadari, jurnal maupun paper. Memang saya lebih terfokus, saya tidak banyak-banyak, jadi satu semester hanya mungkin 2-3 gitu ya. Jadi terus terang saya bukan ingin menggenjot banyaknya paper ya, walaupun itu sangat penting buat kita bahwa benar nggak sih dosen itu melakukan riset-riset itu. Kita mulai saja ya.
saya rasa saya sudah selalu promosi sama mahasiswa sejak semester 2, 4, maupun 6. Jadi bidang ilmu saya itu pertama adalah metode numerik, kemudian kedua adalah analisa dan desain algoritma, dan yang di semester 6 mungkin lebih ke ranah computational intelligence. Dan kebetulan kasus yang saya ambil adalah bioinformatika. Jadi kalau kita telusuri computational intelligence itu masuk juga dalam ranah artificial intelligence, lebih ke arah kasus-kasus yang lebih ke biomedis gitu ya, jadi image processing gitu. Jadi saya kira itu ya, jadi teman-teman juga sudah banyak yang tahu, tapi bukan berarti saya cuek gitu loh dengan masalah-masalah e-commerce. Karena bagaimanapun juga saya punya sejarah di bidang Bu, financial. langsung topiknya, Bu. Ya, sebentar Bu Dewi, baru 2 menit ya, dikritik banget deh. Oke, ini Hari semua Jumat, Bu, hari Jumat. ya, mestinya tadi ya yang mau dikritik harusnya tadi. Oke, jadi ini salah satu yang berhubungan dengan ICT Islam. Jadi kemarin tadi Pak Dekan sendiri sudah mencoba menelusuri apa sih yang berhubungan dengan Islam. Jadi ini ada salah satu riset-riset kita, saya bersama Ibu Khadijah ya. Jadi kita lebih fokus pada tadi EEG. Nah, ini adalah salah satu contoh saja dari mahasiswa yang sudah melakukan riset itu. Nah, ini sebenarnya pokok permasalahan yang sangat bagus ya, yang bisa saya rekomendasikan. Jadi berhubungan dengan kompleks protein, berhubungan dengan identifikasi penyakit, berhubungan dengan drug precision, ya, terus kemudian komputasional di bidang bioinformatik. Kemudian ini adalah contoh-contoh riset yang saya lakukan di RSPAD, real, benar-benar masuk ke dalam wilayah ruang MRI, kemudian bertemu dengan pakar ya di bidang ini, masuk ke dia adalah seorang psikiatri di RSPAD. Nah, intinya adalah neuroscience yang saya coba juga masuki itu juga berkaitan dengan EEG atau brain image. Oke, dengan signal processing-nya. Jadi di sini ada neuroscience ya. Jadi ada misi neuroscience dari brain dari seorang LGBT ya. Ini ada aneh juga ya. Jadi ini adalah real. Orang ini saya bawa dengan cerita-cerita referensi jurnal yang macam-macam. Kemudian secara pakar juga saya nggak berani untuk mengambil ranah bukan bidang keilmuan yang seharusnya kita hanya masalah pada image-nya. Saya kira tetap kita tidak boleh ignore dari pakar-pakar yang sangat kompeten di bidang ilmu neuro ya. Neuroscience itu hubungannya dengan psikologi dan image. Nah, ini adalah dari HIV, saya kira kalian juga tahu. Nah, suka ada pertanyaan nih dari banyak sekali orang, lah Ibu orang komputer tapi kok ngapain ngurus HIV gitu ya. Saya kira banyak sekali jurnal-jurnal referensi yang bisa kalian dapati. Nanti caranya bisa kita tahu di mana letak computational intelligence-nya, di mana letak algoritmanya, di mana letak image processing-nya, di mana letak pattern recognition-nya. Jadi saya kira saya real melakukan riset-riset ini adalah penderita HIV yang sudah pass away, jadi itulah ranah-ranah yang sangat krusial ya, jadi itu salah satu. Nah, ini kebetulan ada gambar Ibu Khadijah yang saya memang selalu bersama-sama karena satu misi juga ya, selain di NLP. Saya kira kalau kita bicara NLP maupun EEG ini sangat berkaitan ya, banyak sekali termasuk tadi ya pendengaran Al-Quran. Ini adalah alat-alatnya. Saya kira saya tidak usah, ini juga sebagai ranah. Di sini ada beberapa penyakit yang bisa kita eksplorasi untuk melihat protein kompleks yang bisa kita tracing. Sebenarnya ranah inilah yang membuat saya sangat interest ya. Jadi kita eksplorasi banyak algoritma, banyak sekali algoritma. Nah, intinya kita kadang-kadang punya kendala nih, banyak algoritma. Algoritmanya itu saja, naive Bayes, CNN ya. Kemudian apa gitu ya. Jadi saya kira buat saya itu udah umum ya. Cobalah kalian explore algoritma-algoritma yang lain daripada lain, yang tidak pernah ketemu di biasa dari riset-riset di S1 ataupun bukan saya mengajak kalian untuk mengambil ranah S2. Saya kira banyak komparatif di IPB sendiri atau di UI sudah merambah
algoritma yang sebenarnya kasusnya saja yang akan dipermudah, datasetnya saja yang dipermudah ya. Saya kira sudah ada contoh di sini, ada Kak Willy itu ya, saya kira ikut ya. Itu udah melakukan eksplorasi sampai berapa tahun ya Will? 2 tahun, 3 tahun lah bersama saya. Jadi eksplorasi algoritma ini memang sudah saya tekankan sejak semester 4, semester 2. Itu pun bagi yang interest. Kalau yang belum apa-apa sudah tidak semangat, ya udah saya juga nggak mau mencoba untuk memaksa. Jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang interest dan tidak interest. Katanya susah banget dengan Ibu Hanif. Ya sudah, saya tidak pernah memaksa untuk memperbanyak pembimbingan. Ya, saya kira saya sesuai dengan standar dosen ingin mencoba memberikan kontribusi dan memberikan pengajaran, pengarahan, membuat skripsi. Silahkan Ananda semua yang tertarik. Kalau tidak tertarik juga tidak apa-apa. Jadi saya lebih senang malah sedikit ya bimbingannya. Jadi ini adalah contoh-contoh algoritma yang bisa kita eksplorasi. Coba saja kalian lihat ya, ternyata tidak pernah ketemu ini ya rata-rata ya. Apakah ini cocok di bidang komputasional yang lain? Banyak ya, banyak banget ya. Jadi mungkin ke ranah komunikasi data juga ya, ada sentimen analisis yang berkaitan dengan TCP, IP, networking gitu ya, network science itu juga eksplorasinya banyak karena dia udah mencakup pada big data ya. Jadi saya kira algoritma-algoritma ini yang emang direkomendasikan untuk data-data yang lebih dari more than 10.000 ya, 10.000 data dengan berbagai macam parameter, variabel yang bisa kalian eksplorasi. Saya kira itu saja. Ini adalah contoh-contoh ya terkait penyakit, protein-protein interaksi. Di sini ada proses apoptosis. Nah, ini kan hal-hal yang di luar penelitian kita di UIN ya. Artinya ada ranah biomedis, bioinformatika, bioteknologi ya, yang kita hanya 50% atau 30% kontribusi. Saya kira begitu. Untuk produk ya, namanya produk, kalau mau kolaborasi, saya bisa ungkapkan dengan Pak Dekan. Untuk drug precision itu udah harus sampai hulu ke hilir. Bisa nggak kita menghasilkan vaksin? Itu sebagai contoh saja produk-produk yang bisa dihasilkan dari riset-riset bioinformatika. Tetapi harapan saya itu tidak hanya arah komputer, nggak mungkin. Kalau kita testing-testing bahan kimia, testing-testing kedokteran, itu cuma sebagian kecil dari kontribusi kita ya. Jadi kita perlu perjalanan panjang untuk bisa menghasilkan vaksin ataupun drug precision itu. Ya, saya kira itu saja. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memanipulasi algoritma, membuat masukan-masukan secuil rumus-rumus yang berhubungan dengan matematika, model matematika, algoritma yang bisa useful digunakan oleh kepentingan-kepentingan yang banyak sekali ya, dengan berbagai macam parameter atau variabel. Ya, insya Allah sih kita bisa menghasilkan produk, tapi itu perjalanan panjang dan saya memang sedang berusaha. Tapi semoga perjalanan panjang karena terlibat dari orang-orang di luar bidang ilmu kita. Kolaborasi itu tidak mudah ya, jadi kita nggak bisa mendominasi dalam melakukan kolaborasi itu. Ya, saya kira ini contoh dari yang terlibat, dan ini juga banyak rumus-rumusnya, dan ini ya hubungannya sama networking ya, networkingnya, kemudian ya intinya adalah rumus-rumus ya. Dan tadi sudah dikasih tahu ya, ada beberapa ranah penelitian saya dengan mahasiswa maupun sesama dosen maupun dengan dosen-dosen di luar UIN yang sudah pernah saya lakukan ya. Fake detection ya, wajah palsu itu dengan UIN Jogja, kemudian dari Universitas Pertahanan juga ada yang sedang saya usahakan. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini, karena inilah yang saya geluti dan saya tertarik ya, dan membuat motivasi saya sebagai dosen untuk melakukan riset-riset ini. Baik, terima kasih. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ibu Dewi, how minutes I use it your time? 15 menit kah? Monggo, matur nuwun ya. Terima kasih, Bu Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ananda semua yang mendaftar, yang membuat proposal, datang ke saya langsung atau Zoom malam-malam.
Zoom malam-malam jam 2 juga saya batalin. Soalnya ada mahasiswa yang sampai jam 2 gara-gara mata kuliah analisa algoritma. Minta nilai dia. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu Hanif. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Hanif, untuk pemaparannya. Kita langsung selanjutnya. Mungkin silakan Pak Imam. Ada yang mau di-share, Pak Imam? Monggo, Pak Imam. Oke, baik. Terima kasih Pak Saiful. Saya nggak share sih, saya cerita aja ya. Oh, siap, Nggak siap, ada Pak yang, Imam. nggak presentasi. Baik, Gak terima apa-apa, kasih Pak. atas Silakan. ya, terima kasih atas waktunya. Tadi mungkin Pak Saiful sudah menjelaskan, nantinya teman-teman bisa melihat profil dosen masing-masing, profil penelitian lewat Sinta atau lewat microsite-nya itu ya, Prodi. Oke, di antaranya saya itu fokusnya adalah di software engineering, mungkin lebih fokus lagi bisa lebih spesifik lagi bisa real time software engineering, lebih spesifik lagi bisa requirement engineering, lebih spesifik lagi bisa goal oriented requirement engineering. Nah, itu mungkin topik topik utama ya dari penelitian saya. Nah, teman-teman nanti yang tertarik di bidang itu mungkin nanti bisa menghubungi saya. Yang mungkin pertama yang bisa saya tawarkan, mungkin teman-teman kan sudah belajar software engineering lah ya. Di antaranya ada proses, ada banyak metodologi di situ, tetapi pada umumnya tahap-tahapnya itu mulai requirement analysis, nanti sampai testing, sampai implementasi. Nah, di antara mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa salah satu penyebab utama yang mungkin sampai saat ini ya, tanda petik kegagalan atau software itu jadi tapi nggak digunakan dan seterusnya, utamanya itu adalah di analisis, requirement analysis, di requirement, penentuan requirement-nya. Nah, banyak sekali metode-metode untuk menentukan requirement, ya salah satunya itu nanti dibahas di topik requirement engineering. Di antaranya teman-teman kalau bikin software kan mungkin bisa interview, bisa macam-macam itulah. Sumber informasi itu bisa banyak. Biasanya utamanya dipilah menjadi dua utama, yaitu artefak. Jadi sumber informasi sekunder itulah ya, bisa berupa dokumen-dokumen yang ada atau bisa secara langsung. Sumber utama bisa wawancara, bisa observasi dan seterusnya. Nah, mungkin untuk topik yang saya tawarkan, kita pengen mengolah data dari artefak itu. Artefak itu bisa dokumen macam-macam, SOP, bisa peraturan, bisa dokumen macam-macam yang nantinya itu yang kita olah akhirnya menjadi requirement gitu ya. Nah, diolah menjadi requirement artinya saya berharap ada nanti kita dikombinasikan dengan AI di situ ya, machine learning dan seterusnya dikombinasikan. Jadi dari dokumen berupa PDF nanti kita ekstrak menjadi kandidat requirement. Itu yang pertama. Itu topik pertama. Nanti teman-teman kalau tertarik itu studi kasusnya sih bisa macam-macam ya. Biasanya kalau topik saya dulu itu karena aplikasi atau sistem itu kan harus comply dengan peraturan. Jadi awalnya kita bisa mengacu ke peraturan perundang-undangan. Jadi dokumen peraturan perundang-undangan itu kita ekstraknya nanti secara otomatis teman-teman yang menjalankan penelitian itu menjadi kandidat requirement, kandidat kebutuhan dari aplikasi. Nanti metodologi dan seterusnya nanti kita bisa diskusi di situ. Itu yang pertama saya lakukan. Jadi setelah pertama itu kita jadi kandidat requirement itu nanti diseleksi akhirnya jadi requirement ya. Diseleksinya itu nanti juga ada topik penelitian sendiri. Tapi intinya penelitian saya nanti yang tertarik itu adalah dari dokumen apapun itu, tapi dokumen PDF itu ya diekstrak menjadi kandidat requirement. Itu yang pertama topik utama yang ingin saya yang saya bimbing, yang nanti tertarik bimbingan dengan saya. Selain itu nanti implementasi pokoknya terkait software engineering, jadi aplikasi khususnya aplikasi yang domainnya adalah domain kepemerintahan, e-government,
atau domain kependidikan, e-education, atau domain keislaman, gitu ya. Nanti apa namanya bisa dengan saya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Saiful. Oke, terima kasih Pak Imam atas pemaparan dari penelitian beliau. Oke, selanjutnya teman-teman, karena waktu mau adzan, kita sudah Jumat, kita langsung buka sesi tanya jawab ya, Q&A. Silakan untuk yang mau bertanya bisa rasain dulu atau bisa diketikkan di chat Zoom-nya. Ada yang mau tanya? Silakan. Tadi Rio ya yang raise hand. Halo, teman-teman Wah, semua. pada kemana ya? Oke. Di sini ada Ayub. Oh ya, silakan. Abdil. Saya mau nanya Pak, ini terkait nih sebelumnya, ini beberapa kali saya dengar terkait Maaf, sebelumnya mohon izin Abdil, sebutkan nama sama angkatannya berapa ya? Perkenalkan nama saya Abdil Manafal Fadli dari TI Angkatan 20. Oke. Pertanyaan saya tuh beberapa kali saya dengar tentang topik-topik yang sudah tidak dibolehkan lagi untuk diambil di Prodi TI. Seperti kemarin UI UX itu katanya dibatasi. Nah, kalau pertanyaan saya itu ini sudah tidak boleh diambil atau hanya dibatasi dalam jumlahnya? Kalaupun dibatasi, apa syarat-syarat yang harus dilakukan apabila ingin mengambil judul yang sudah dibatasi tersebut? Demikian. Silakan Bu Dewi. Oke, dijawab ya, Dil. Untuk UI UX sudah kita batasi. Untuk UI UX tidak boleh lagi jadi topik utama. Jadi kalau misalnya dia masuk ke ranah, sebelumnya gini, di Prodi TI kita punya 2 klaster keilmuan yang besar, yaitu kecerdasan artifisial satu sama software engineering itu ya. Nah, UI UX itu kan sebenarnya masuk evaluation proses dalam software engineering. Nah, dia boleh dilakukan hanya sebagai penunjang dari skripsi yang ada di ranah software engineering. Jadi nggak boleh lagi cuman bikin Figma-nya doang, cuman bikin evaluasi pakai questionnaire tanpa mendalami apa itu sebenarnya experience gitu ya. Jadi itu kan cuman UI UX itu kan bagian dari software evaluation sebenarnya. Bisa ngambil topiknya Pak Imam untuk software engineering dan menggunakan UI UX sebagai salah satu evaluasinya. Tapi kebanyakan fenomena yang kami ketemukan dosen-dosen sepakat gitu ya bahwa skripsi yang dilakukan apabila cuman bikin prototipe, kemudian mengeluarkan survei, itu kurang layak untuk diteruskan sebagai topik skripsi di masa depan gitu. Jadi tidak boleh lagi memang untuk diajukan sebagai topik utama. Tapi kalau misalnya membuat aplikasinya gitu ya, software development life cycle full. Nah, ketika evaluasi produknya, salah satunya dengan menggunakan UI UX, nah itu boleh gitu. Kalau ada yang berani ambil, silahkan. Boleh diajukan. Tapi kalau misalnya itu sebagai topik utama, sudah tidak boleh lagi diajukan kembali. Seperti itu. Itu untuk Abdil gitu ya, Dil ya? Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Mungkin ya, silakan Pul. Silakan ada lagi teman-teman atau saya jawab dulu di chat ya. Yang di chat Ya, Pul. pertama dari Ayu, Pak, kalau saya dilaksanakan bulan Agustus, bagaimana dengan mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN? KKN berarti kan dari tanggal 25 ya, misalnya 25 Juli sampai 25 Agustus ya. Mungkin untuk KKN sebenarnya untuk yang proposal mungkin kita akan schedulekan apakah bisa offline atau online, tapi mungkin kita akan diskusikan kembali dengan dosen-dosen apakah mungkin menunggu teman-teman selesai KKN atau bisa dilakukan secara online. Mungkin nanti akan kita kabari untuk ininya ya. Yang pasti kita tidak akan mengganggu teman-teman KKN gitu sih, biar fokus sama KKN, baru setelah KKN mungkin kita bisa seminar proposalnya.
Nah, kemudian nanti untuk waktu dan detailnya kita akan coba diskusikan lagi untuk seminar proposalnya. Gitu ya, Ayub. Kemudian untuk dari Ferdia Hafiz, apakah dosen pembimbing harus sudah 2 saat mengikuti seminar proposal, Pak? Untuk dosen pembimbing sebenarnya untuk yang proposal itu teman-teman belum dapat dosen pembimbing ya. Tapi konsultasi ke dosen 1, dosen 2, 1 juga nggak apa-apa gitu sih. Nanti dapat dosen pembimbingnya saat setelah melakukan seminar proposal, nah baru ditepin oleh prodi, oh dosen pembimbing si A 1, 2 gitu sih. Jadi silakan teman-teman kalau mau diskusi dengan dosen pembimbing, dosen yang calon pembimbing 1 ya silakan. Kalau misalkan kalau bisa ini ya semua proposal ataupun seminar proposal yang akan diambil teman-teman harus bisa harus melakukan diskusi ataupun konsultasi gitu ya ke masing-masing dosen. Untuk profil penelitiannya teman-teman bisa lihat di Sinta yang tadi di TI Win Jakarta, di situ ada semua. Nah, kemudian lanjut ke Amar. Bapak Ibu bertanya tadi kalau mau selesai KKN kira menunggu nilai KKN keluar padahal sudah selesai KKN atau bagaimana ya Pak? Oke, untuk nilai KKN silakan tidak perlu sih. Yang penting nanti kita lihat gitu kan ya. Kan nilai KKN nanti kan keluarnya di November atau enggak Desember di akhir deh. Tapi kita coba cek dulu, tapi kita cek dulu sih untuk transkrip nilai teman-teman. Tapi untuk apakah menunggu tidak usah menunggu. Untuk yang 2020 silakan bisa mendaftar untuk seminar proposal gitu ya. Untuk yang 2019 yang belum, 2018 kalau yang belum juga harus mendaftar ya. Soalnya teman-teman nanti jangan sampai dia otomatis gitu sih. Kemudian lanjutnya ada lagi. Silakan. Izin bertanya Pak, saya Silakan, Zaki Zaki. dari angkatan 2019 kemarin sudah melaksanakan sampel juga sih Pak. Tapi saya ada pertanyaan nih Pak. Saya kan kemarin itu mengambil topiknya itu tentang aplikasi e-learning dengan menggunakan metode gamifikasi ya Pak. Iya. Nah untuk itu kemarin pas bimbingan itu gimana ya Pak? Soalnya teman saya ada juga yang mengambil dari angkatan 19, cuman dibedain di platformnya Pak, di web. Saya berbasis web, sementara teman saya itu berbasis Android, Pak. Tapi di fitur-fitur sama metodenya juga kita beda sih, Pak. Nah, oke. Oke, nggak apa-apa, Zaki. Yang penting nanti bisa ini. Ini udah sempro, tapi belum ini masuk ke Semhas atau gimana? Apalagi proses bimbingan? Belum Semhas sih, Pak. Tapi sempro sudah. Nah, kemarin pas kita bimbingan sama Bu Fitri, beliau nyaranin supaya kelasnya itu dibedain, Pak. Jadi teman saya yang Android itu versi kelas 8 dan saya itu versi kelas 9 gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting diselesaikan ya. Nah, mungkin untuk yang gamifikasi yang lainnya ini sampai dengan jadi produk atau UI UX-nya doang? Untuk ini Pak, saya untuk sampai jadi sih Pak, saya sampai tahap codingan. Karena kemarin dari Ibu Fitri juga ditanyain kalau sampai UI UX sekarang udah nggak boleh katanya. Baik Bu, ini tidak sampai UI UX, jadi sampai jadi produk gitu ya, sampai jadi aplikasinya. Jadi produk. Jadi terus kita sudah wawancara juga sih Pak sama ya MP-nya gitu Pak. Jadi tidak apa-apa ya Pak ya? Oke, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Zaki. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, yang penting ini ya, nanti jadi produknya juga nanti kan beda gitu kan ya. Oke, selanjutnya ada lagi. Oh, dari Ayub lagi. Selain UI UX ada topik yang dibatasi dari prodi, Pak. Dan mungkin mohon izin Bu Dewi, silakan Bu. Ada yang dibatasi lagi selain UI UX? Oh iya, selain UI UX mungkin yang sentiment analysis, tapi Bu Khadijah ada? Ya, butuh. Bu Khadijah ada nggak? Oh, Bu Khadijahnya ini ya. Ada mungkin dari teman-teman ini yang memiliki concern untuk topik-topik sentiment analysis, kemudian mengambil studi kasus tertentu. Nah, itu juga kalau nggak salah sudah dilimitasi. Jadi perhatikan ini ya, perhatikan topik-topik tersebut gitu. Yang sentiment analysis untuk ini. Nah, itu biasanya juga udah kemarin udah disinggung sama teman-teman di klaster kecerdasan artifisial gitu. Nanti akan disampaikan lagi ya.
kebetulan kalau Bu Dewi kan concern-nya ke software engineering. Nah, software engineering sudah melimitasi UI UX-nya kita batasi untuk evaluasi. Nah, dari teman-teman kecerdasan artificial sebenarnya juga kemarin bilang seperti itu. Untuk yang sentiment analysis perlu diregulasikan kembali supaya topiknya berkembang gitu, nggak cuman studi kasus untuk isu A, isu B cuman ganti cuman ganti data doang gitu ya, dataset doang gitu loh, nggak ada proses yang improve gitu ya. Nah, ya seperti itu. Jadi itu juga akan dilimitasi untuk tidak diajukan kembali gitu. Tapi boleh misalnya contohnya kalian meneliti tentang sentiment analysis, tapi dari segi pre-processing-nya ada yang mau diutak-atik, kemudian dari segi mungkin algoritma yang digunakannya juga ada dimodified. Nah, itu boleh gitu ya. Tapi kalau cuman berganti data doang itu kan kayak mesinnya tetap sama, tapi yang dicemplunginnya cuma diganti, itu tidak ada pembelajaran di situ gitu. Kami berharap ketika kalian melaksanakan skripsi ada satu proses gitu ya, critical thinking yang jalan gitu. Dari mulai kalian menggali data yang dibutuhkan untuk penelitian, kemudian dari segi metodologi penelitian itu juga penting, dan nanti sepanjang pelaksanaan skripsi kita juga akan melaksanakan beberapa workshop untuk membantu kalian merumuskan metodologi penelitian, karena selama ini kalau ngelihat metodologi penelitiannya pada bingung gitu, ada yang bikin flow, ada yang bikin ini. Nah, kita akan adakan workshop untuk supaya kalian bisa lebih jelas sebenarnya metodologi penelitian itu apa sih yang harus kita sampaikan dalam bab 3 gitu. Kemudian juga jadi setiap pengerjaan skripsi nanti kita akan coba bantu penjelasannya seperti apa yang harus dilakukan pada bab yang ada dalam skripsi gitu. Misalnya literatur studi, jangan cuma definisi-definisi aja gitu ya. Database itu udah nggak perlu gitu. Yang perlu itu adalah ketika kita melakukan literatur studi, kalian membahas, ini ada sebuah teori, ada sebuah penelitian sebelumnya dilakukan oleh anu gitu. Tapi ada perbedaan nih. Nah, itu dibahas. Nah, itu yang namanya studi literatur. Bukan hanya sekedar ngambil comot definisi, templokin, itu pun kopas terus gitu ya. Nah, sebenarnya nggak masalah, apalagi sekarang nggak perlu kopas gitu ya. Kalian udah bisa pakai chat GPT juga. Iya, udah gampang gitu ya. Tapi tetap dilimitasi, dan kalau misalnya mau menggunakan chat GPT juga ada kaidah-kaidahnya. Kita pakai tools untuk memperkaya penelitian kita ya, bukan buat ngerjain penelitian kita, memperkaya penelitian kita, itu boleh gitu. Nanti mungkin kita juga akan adakan sesi bagaimana kita memanfaatkan tools-tools yang ada, termasuk untuk literatur studi pakai Mendeley, kemudian juga dalam pencarian literatur ada dari jurnal-jurnal. Kalian paham jurnal-jurnal itu ada grade-grade-nya. Kemudian artikel terbagi menjadi 2 gitu ya. Ada yang proceeding, ada yang artikel full, kemudian ada mungkin dalam book chapter seperti itu. Nah, ketika kalian meneliti, menggali referensi literatur yang baik, nah sebenarnya kalian akan dapat mengenali jenis-jenis literatur yang berbeda tersebut gitu. Nah, itu harus dinikmati tuh ya bab 2, kemudian bab 3. Lalu bagaimana nanti menuliskannya di hasil dan kesimpulan. Bagaimana kita harus merumuskan masalah dengan baik, kemudian menuliskan rumusan masalah sehingga nanti align sama kesimpulannya kayak gitu. Nah, itu ya harus diperhatikan dalam menulis skripsi yang baik juga gitu. Ada lagi pertanyaannya, Pak Saiful? Oke, terima kasih Bu. Ada lagi? Nah, itu Bu Luh ngasih tambahan. Lebih banyak explore di tahapannya ya, jadi bukan cuma ganti dataset aja.
Mohon izin, Bu. Pak, berarti untuk limitasi terkait topik itu hanya ada di 2 topik besar yang dari Prodi ya? Untuk software engineering dan AI. Berarti selebihnya selain 2 topik itu belum ada limitasinya, Bu? Belum ada. Dan makanya dari Prodi saat ini mewajibkan kalian sebelum proposal wajib untuk konsultasi ke dosen terlebih dahulu gitu ya. Jadi harus ngegandeng dosen, harus konsultasi topik ke salah satu dosen. Tapi belum tentu dosennya itu nanti ngebimbing. Tapi boleh aja gitu, misalnya di request jadi dosen pembimbing gitu. Gitu ya. Oke, baik Ibu, Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Amar, untuk seminar proposal dan seminar hasil dilakukan online atau offline ya Pak. Oke, untuk pelaksanaan kemudian mekanismenya gitu ya. Nanti kita akan coba musyawarahkan dengan dosen-dosen dan nanti sekitar Agustus awal atau mungkin minggu depan kita akan coba informasikan untuk mekanisme pelaksanaannya gitu sih Amar. Yang pasti teman-teman siapkan dulu untuk proposalnya, kemudian lakuin konsultasi dengan dosen gitu kan ya. Nah, kira-kira teman-teman mau ngambil apa, kemudian kira-kira nanti saya mau konsultasi ke siapa ya, silakan. Nah, itu dulu. Nah, kemudian insya Allah nanti minggu depan ataupun awal Agustus kita akan coba untuk menetapkan tanggal sama mekanismenya. Yang penting teman-teman harus siapkan dulu untuk proposalnya. Kemudian dari Pak Asyari ya Pak, kebanyakan ya Pak ya benar kan data untuk sentimen analisisnya. Kemudian ada lagi teman-teman silakan. Ada yang mau tanyakan lagi? Mungkin 2 atau 3 pertanyaan lah. Semoga udah jam 11:30 mau sholat Jumat. Izin Pak, saya lagi Pak. Boleh bertanya lagi tidak Pak? Terkait dengan bahasa yang tadi Pak, apa syarat kelulusan bahasa Pak? Ya, silakan, itu kemarin saya baru melaksanakan tes juga sih Pak. Cuman yang tes yang ini yang saya lakukan setelah PBAK Pak. Jadi waktu sebelum menjadi maba dulu, caranya sebelum PBAK sih Pak. Itu yang pas awal-awal itu masih berlaku nggak sih Pak, sebelum pas kita jadi maba itu Pak ya, daftar di pusat bahasa terus tes itu Pak, itu masih bisa digunakan nggak Pak? Ya, bisa. Untuk yang tes maba gitu kan ya kan ada TOEFL. Nah, itu kehitung berarti 1. Nah, kalau misalkan teman-teman belum lulus, berarti harus ngambil lagi tuh 2, gitu kan ya. Misalkan hari sekarang kita ngambil lagi 2, oh ternyata nggak lulus lagi, berarti ngambil lagi nanti pas mau seminar hasil 3. Nah, gitu. Berarti yang di awal masih kehitung 1, 2, dan 3 gitu ya. Jadi intinya kalau ada yang lulus pas awal-awal itu bisa dipakai ya Pak buat ya, nanti. Bisa dipakai. Tapi harus lulus dua-duanya. Maksudnya ada kalau misalkan di awal hanya lulus TOEFL-nya doang nih. Oh, berarti TOEFL-nya belum lulus kan ya? Berarti ngambil lagi gitu sih. Intinya kedua-duanya harus lulus TOEFL maupun TOEFL. Kalau nggak lulus ya berarti ngambil harus 3 kali. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Zaki. Oke, selanjutnya dari Zaranya. Bapak, Ibu izin bertanya, saya dengar kemarin untuk seminar proposal itu harus selesai PKL terlebih dahulu. Apakah benar, Pak? Untuk PKL seminar proposal ya, kalau seminar proposal mungkin ini sih, tapi kalau seminar hasil itu wajib selesai KKN dan selesai PKL. Tapi kalau misalkan seminar proposal mungkin nggak apa-apa, teman-teman misalkan apply aja dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan di seminar hasil, nanti kita akan batasin di situ. Harus apa saja? Pertama, mungkin KKN harus selesai, PKL harus selesai gitu. Tapi untuk proposal silakan daftar aja teman-teman. Baik KKN maupun PKL yang sedang berlangsung. Kalau proposal mungkin teman-teman bisa sambil PKL ataupun KKN sambil bisa daftar registrasi untuk proposalnya. Tapi nanti di seminar hasilnya, nah kita akan cek lagi di situ. Oke, silakan ada lagi. Sudah cukup? Oke, sudah cukup ya? Oke, alhamdulillah. Oke, teman-teman, mungkin untuk pemaparan sosialisasi dari seminar proposal kita cukupkan. Mungkin ada tambahan dari Bu Dewi, monggo Bu. Oke, kayaknya mungkin nanti kita akan adakan sesi lagi ya buat semuanya yang merupakan lanjutan dari sesi ini. Tujuannya satu, supaya selesai studi kalian
tidak terlunta-lunta gitu ya, lulusnya cepat, kemudian juga tepat waktu, kemudian juga nilai yang dihasilkan juga maksimal karena prosesnya juga baik seperti itu. Itu yang Bu Dewi dan semua dosen-dosen TI harapkan kepada kalian mahasiswa TI, kemudian semuanya itu jadi baik gitu ya, risetnya juga tinggi, kemudian juga mungkin nanti memiliki pengaruh apabila ada produk yang dihasilkan dari hasil riset-riset kalian. Oke, kayaknya nggak panjang lebar lagi, itu aja dulu Pak Saipul karena hari Jumat. Nanti kita akan adakan sesi sesi tambahan ya semuanya, dan mudah-mudahan bisa dihadiri dengan audiens yang lebih besar lagi supaya yang kali ini mungkin akan membahas tentang pedoman akademik gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Jadi untuk urusan skripsi, proposal, semhas, nah cukup di saat ini aja gitu. Oke tuh Bu Fenty pesan katanya ingat-ingat ya, prodi kita sudah unggul sehingga skripsinya juga harus unggul gitu. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Saya serahkan ke Pak Saipul. Oke, terima kasih Bu Dewi untuk pemaparannya dan masukan sama nasihatnya. Oke, untuk selanjutnya teman-teman sesi terakhir sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Silakan bagi teman-teman buka kameranya, berikan pose yang terbaik gitu ya. Bentar. Oke. Sudah? Ayo silakan ya bagi yang bisa. Muka bantal semua tuh. Oke, kita langsung ya, sudah mudah 11.37. Kita mulai, ada 3 slide. Udah pada mau sholat Jumat juga masih pada kusut aja. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, slide kedua, mohon izin. Bentar. Oke, 1. Slide kedua. 1, 2, 3. Terakhir, slide ketiga. Oke, maaf teman-teman. Ini sambil saya langsung ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan. Kita baca hamdalah untuk menutup kajian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Nanti kita ada beberapa webinar untuk terkait dengan skripsi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, semuanya. Ibu. Nanti ada workshop lanjutan ya. Harus tetap hadir. Semangat. Langsung ditutup ya, Pak Saipul. Izin lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya end-kan ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.